Oke guys, pertama sih kayaknya udah mulai nih ya. Jadi mantan jaksa pemuda pidana khusus Pak Febri Adriansah menunjuk kuasa hukum Pak Hotman Paris atau kita mungkin lebih kenalnya Bang Hotman kali ya. Kemarin kalau nggak salah hari Jumat ya, Bang Hotman dan beberapa tim kuasa hukum juga udah konferensi pers terkait dengan update perkembangan perkara dugaan korupsi dan dugaan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Di konten ini aku mau bahas tentang bagaimana sebenarnya cara tim kuasa hukum Febri dan ada satu lagi kuasa hukum dari Don Rito, salah satu tersangka yang terjerat di kasus yang sama. Itu ada namanya Don Rito. Nah, aku mau bahas bagaimana cara mereka membangun narasi untuk pembelaan kliennya. Terutama soal siapa pemilik emas 74 kg dan uang jutaan dolar ya dalam bentuk mata uang asing. Jadi dari narasi yang dibangun sama tim kuasa hukum itu sepertinya tidak sepenuhnya menjawab gitu ya apa yang ditanyakan oleh publik. Karena kalau misalnya kita lihat versi tim kuasa hukumnya Don Rito, dia itu kan bilang kalau emas dan uang itu bukan punya Pak Febri. Terus soal kepemilikan rumah itu katanya rumah itu memang punya Pak Febri, tapi dipinjam oleh si Don Rito sejak 2023. Nah, yang menarik tuh sebenarnya kok bisa gitu ya, rumah milik pribadi, terus kemudian dipinjam sama orang lain, terus kemudian orang lain itu izin untuk bangun brankas di rumah itu gitu. Jadi ini akan jadi pertanyaan lanjutan ya buat publik. Apalagi ketika tim kuasa hukum bilang kalau ternyata emas, terus kemudian ada uang segala macam itu nggak ada kaitannya sama Pak Febri. Jadi langsung disimpulkan seperti itu. Dan tiba-tiba rumah itu diklaim sebagai kantor cadangan operasional untuk sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan agama Islam. Jadi klarifikasi kuasa hukum ini tuh sebenarnya kalau saya bilang itu bisa dibilang blunder ya. Ini akan jadi memperluas ruang perdebatan di kalangan masyarakat gitu. Masyarakat akan jadi makin banyak bertanya, kok bisa gitu rumah pribadi tiba-tiba dipinjam orang, terus kemudian orang yang pinjam tadi bangun brankas. Dan ternyata brankas itu ada isinya emas, kemudian ada isinya uang senilai ratusan miliar kalau dikonversi ke rupiah. Nah, ini jadi pertanyaan. Pertanyaannya apa? Sedekat apa hubungan antara Pak Febri dengan Don Rito? Kita tahu memang keduanya satu alma mater ya dari Universitas Jambi. Tapi sejauh apa kedekatan bisa sampai memberikan keleluasaan gitu buat si Don Rito untuk membangun brankas gitu di rumah Pak Febri. Ini kan awalnya pertanyaan yang nggak berkembang di masyarakat gitu ya. Masyarakat tahunya kan tuh rumah Pak Febri gitu ya. Terus kemudian sekarang justru ditanyain, kok bisa gitu seorang teman atau seorang kawan alumni ya beda lighting tapi setidaknya ini satu alma mater gitu ya. Tiba-tiba bangun brankas di rumah seorang petinggi Kejaksaan Agung. Ini jadi pertanyaan. Jadi aku mau jelasin sedikit ya tentang bagaimana konstruksi perkara yang dibangun ya. Ini kan soal TPPU. Jadi kalian perlu tahu ya, TPPU itu kan satu tindak pidana gitu ya, di mana dia itu berusaha atau berupaya untuk menyamarkan hasil kejahatan menjadi uang yang seolah-olah legal gitu ya. Nah, pernyataan kuasa hukum ini justru menguatkan kecurigaan kita kalau Febri itu sebenarnya beneran melakukan pencucian uang. Kalian perlu tahu guys, kalau pelaku pencucian uang itu sudah pasti punya hobi yang namanya menimbun aset fisik. Kenapa menimbun aset fisik? Karena satu, biar tidak gampang terdeteksi gitu ya. Jadi kalau kita itu punya namanya PPATK, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada uang miliaran masuk ke satu rekening gitu ya, pasti akan terdeteksi oleh PPATK. Nah, salah satu cara biar uang dalam tanda kutip yang diduga tadi hasil kejahatan biar tidak terdeteksi oleh PPATK, ya salah satu caranya adalah menyimpannya secara fisik gitu ya. Dan membuat brankas itu adalah salah satu karakter gitu ya pelaku pencucian uang. Kalau kalian pernah nonton film Narcos misalnya, di mana Pablo Escobar itu juga hobinya sama tuh, menimbun duit gitu ya. Jadi uangnya berceceran di mana-mana sampai dia lupa bahwa itu uang dia. Di era sistem keuangan dan era digital yang serba ketat ya seperti sekarang, memasukkan duit miliaran ke rekening itu
itu segitu bahayanya atau segitu berisikonya ya buat seorang pelaku kejahatan atau pelaku pencucian uang. Nah, kalau misalnya udah terdeteksi PPATK, justru itu akan jadi semacam ya masalah baru buat para pelaku ini. Nah, kalau misalnya tadi itu kita ngacu ke pernyataannya kuasa hukum, artinya memang ada indikasi dong. Kenapa uang yang seharusnya bisa dimasukkan ke bank gitu ya, untuk yayasan apalagi ini harus disimpan di brankas itu, ini akan jadi pertanyaan dan semakin menguatkan kecurigaan kita bahwa ini ada indikasi pencucian uang. Nah, aku mau jelasin dalam pencucian uang tuh ada 3 tahapan ya guys. Bagaimana uang itu yang awalnya hasil kejahatan dibuat seolah-olah menjadi legal. Nah, yang pertama itu ada namanya placement, penempatan. Jadi pelaku ini modusnya adalah memasukkan atau memecah uang tunai ke dalam instrumen keuangan atau membelanjakannya secara bertahap agar masuk ke perputaran ekonomi. Setelah tahapan pertama tadi itu ada tahapan kedua guys. Jadi ini sering disebutnya dengan layering atau pelapisan. Cara yang dipakai itu adalah memutus asal-usul uang dengan memindah bukukan uang tersebut melalui transaksi yang rumit. Dan ini dilakukan berkali-kali guys, biar terlihat samar gitu ya. Bisa lewat investasi, terus kemudian bisa lewat pembelian properti, terus kemudian ada juga itu yang biasa dipakai pihak ketiga itu ya, atau nomine. Tahapan terakhir dari pencucian uang itu yang disebut dengan integration atau penyatuan. Jadi uang yang sudah berhasil tadi itu disamarkan, digabungkan kembali guys dalam aktivitas ekonomi yang legal. Biasanya nih caranya nih ya, yang umum nih ya, itu pelaku itu bikin usaha gitu, pakai nama orang gitu ya, atau pakai nama kerabat, nama rekan segala macam. Nah, usaha ini nanti ya dibikin seperti usaha pada umumnya guys. Ada wujudnya, ada transaksinya mungkin ada, terus kemudian aktivitas bisnisnya ada. Uang yang tadi berhasil disamarkan itu kemudian dibuat seolah-olah menjadi keuntungan bisnis. Di sini letak menariknya ya pencucian uang itu. Jadi ada seninya pencucian uang itu. Jadi keuntungan bisnis, terus kemudian kadang juga jadi modal usaha bisnis. Nah, ketika ini sudah punya usaha, terus kemudian tiba-tiba ada modal usaha yang masuk, tiba-tiba nih baru jalan 6 bulan atau baru jalan 3 bulan, usahanya tuh padahal sebenarnya sepi gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya dilihat secara transaksi gitu ya, atau perputaran arus kasnya gitu ya, uangnya ternyata tuh banyak gitu, ada banyak pembelinya, ada banyak uang keluar masuknya gitu. Sebenarnya ini semua ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya guys, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kalian bisa baca undang-undangnya dan kalian bisa mendeteksi secara mandiri gitu ya, bagaimana melihat atau bagaimana memotret perilaku-perilaku atau indikasi-indikasi pencucian uang yang ada di sekitar kalian. Nanti kalau misalnya kalian nemu, kalian bisa share atau bisa komen di bawah. Terima kasih ya.